الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba-Nya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga masih diberikan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita bisa sama-sama datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepadanya, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita sama-sama lanjutkan dengan duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini menjadikan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau duduk di majelis-majelis ta'lim. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh satu usaha dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju syurga. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sudah kita mulai pekan yang lalu, itu kaitan dengan orang-orang yang didoakan keburukan oleh malaikat, orang-orang yang dilaknat oleh para malaikat. Jikalau sebelum-sebelumnya itu sudah membahas tentang orang-orang yang didoakan kebaikan oleh para malaikat, nah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada pembahasan kaitan dengan orang-orang yang dilaknat, didoakan keburukan oleh para malaikat. Tentunya kita memahami hal ini supaya kita bisa menjauhinya, supaya kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan oleh seorang hamba maka dia mendapatkan doa laknat, doa keburukan, doa kehinaan dari para malaikat. Pada pekan yang lalu sudah kita bahas jenis orang yang pertama yang akan mendapatkan laknat dari para malaikat, itu mereka yang melaknat sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in." Yang artinya barang siapa yang mencaci maki sahabatku, maka bagi mereka laknat dari Allah
bagi mereka laknat dari para malaikat, dan bagi mereka laknat dari seluruh manusia. Maka jangan pernah kita mencaci maki, menjelek-jelekkan sahabat-sahabatnya Nabi SAW, siapapun dia. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang Syiah yang begitu ringan lisan mereka dalam mencaci maki sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan di negara kita ini sudah mulai yang ramai di medsos. Ada dua orang itu pengikut Syiah. Ya, dia dengan ringannya melaknat Abu Bakar. Dengan ringannya dia melaknat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sehingga viral di medsos, banyak orang yang melaknat dia. Ini salah satu bukti hadis Nabi SAW. Gara-gara dia melaknat sahabat Nabi SAW, dia pun dilaknat oleh seluruh ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia. Ya, akhirnya dia pun memberikan video klarifikasi, minta maaf dan seterusnya. Nah, itu di negara kita sudah mulai orang-orang yang kayak gitu. Terlebih di negara-negara yang di sana mayoritas orang-orang Syiah seperti di Iran dan semacamnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan doa keburukan atau laknat dari para malaikat, ya, adalah yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Ya, dalam hadis yang kita akan sebutkan ini ada tiga tipe orang yang akan mendapatkan doa kejelekan dari para malaikat. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih dari sahabat Malik bin Al-Huwairith, bahwasanya beliau mengisahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar khutbah. Dan lantas kemudian setiap kali Nabi SAW menaiki tangga, kan mimbarnya Nabi SAW itu tiga tangga, tuh 2, 3, baru beliau duduk. Itu mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap kali Nabi SAW naik ke tangga pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Ya, amin. Apa arti amin? Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. A-nya panjang, mi-nya panjang. Amin gitu. Tapi kalau A-nya panjang, mim-nya pendek, amin artinya aman. Kalau A-nya pendek, mim-nya panjang, itu artinya amanah. Amin artinya amanah. Kalau amin artinya aman. Ya, tapi kalau amin itu artinya ya Allah kabulkanlah. Bahasa Arab begitu. Jadi kurang panjang pendeknya artinya sejauh ya langit dan sumur kata orang. Jadi jauh sekali maknanya. Ya, hati-hati dengan bahasa Arab. Jadi ketika kita mengaminkan imam, ucapkan amin gitu. A-nya panjang, mim-nya panjang. Di mana kata Nabi SAW, "Idza amana al-imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minu ta'min al-malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam mengucapkan amin, maka hendaknya kalian para makmum ikut mengucapkan amin. Barang siapa yang aminnya itu berbarengan dengan aminnya para malaikat, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Kita kembali. Jadi Nabi SAW ketika naik ke tangga pertama, beliau mengatakan amin. Naik ke tangga kedua, Rasulullah SAW mengatakan amin. Naik ke tangga ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Lantas kemudian, ya setelah itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat. Mereka mengatakan, ya Rasulullah SAW, tadi ketika Anda naik ke mimbar, kami mendengar Anda mengucapkan amin. Padahal tidak ada seorang pun yang berdoa. Maka Nabi Sallallahu
alaihi wasallam bersabda, barusan Jibril datang kepadaku. Dan Jibril berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mendapati bulan Ramadan dari umatmu dan dia tidak mendapatkan pengampunan di dalamnya, maka semoga laknat Allah ditimpakan kepada dia. Katakan amin wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengatakan amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan lagi, ya, dan siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan masih hidup, lantas hal itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga, maka semoga laknat Allah ditimpakan kepada dia. Katakan amin wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mengatakan amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi, siapa saja dari umatmu yang ketika nama engkau, nama anda disebut di hadapannya, lantas dia tidak bersolawat kepada anda, kepada engkau ya Rasulullah SAW, maka semoga laknat Allah ditimpakan kepadanya, kata malaikat Jibril. Maka aku pun mengatakan amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, maka dalam hadis ini ada 3 tipe orang. Ya, 3 tipe orang yang akan mendapatkan laknat yang mendapatkan doa laknat dari malaikat Jibril khususnya. Ya. Pertama siapa? Orang yang dikasih kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, lantas dia keluar darinya tanpa mendapatkan pengampunan. Ya kan? Padahal kita tahu, ya, Ramadan itu adalah syahrul ghufran, bulan pengampunan, bulan dilipat gandakannya amal soleh, bulan pembebasan dari api neraka. Sekalinya orang ini masuk Ramadan, keluar darinya tanpa mendapatkan pengampunan. Kenapa itu terjadi? Ya karena ianya bermalas-malasan di bulan Ramadan. Kondisinya di bulan Ramadan sama dengan di bulan-bulan lainnya. Sehingga dia pun masuk Ramadan, keluar Ramadan ya begitu-gitu saja, tanpa mendapatkan pengampunan. Ya. Nah, ini orang yang pertama yang disebutkan, yang didoakan laknat oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan kalau malaikat Jibril yang mendoakan, Nabi kita SAW yang mengaminkan, kita kira-kira meleset nggak doa ini? Nggak bakalan. Ya pastinya mustajab. Malaikat Jibril, malaikat termulia dari seluruh malaikat yang ada. Kemudian malaikat Jibril yang mendoakan, yang mengaminkan manusia yang paling mulia dari seluruh manusia yang ada, Rasulullah SAW, maka pasti dikabulkan. Ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, dan ini kita ya posisikan di nomor ketiga ya, karena yang pertama siapa? Orang yang mendapatkan laknat Allah yang mencaci maki sahabat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, orang yang masuk Ramadan keluar darinya tanpa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari orang-orang yang akan mendapatkan doa laknat dari malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, dalam hadis ini kata malaikat Jibril, semoga laknat ditimpakan kepada seseorang yang dikasih kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, lantas itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada si anak ini. Maka Nabi SAW mengatakan amin. Dan kita tahu, ya kan, para jamaah yang dimuliakan, orang tua kita itu adalah
salah satu jalan pintas menuju surga. Ya, jalan yang paling tengah menuju surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka gunakan sebaik mungkin jalan ini, jalur ini, kesempatan ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Sesungguhnya orang tua itu adalah jalur masuk pintu surga yang paling tengah. Ya, orang tua. Wajar kemudian di sini Malaikat Jibril alaihissalam mendoakan laknat bagi orang yang tidak menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Ya, dikasih kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, lantas dia tidak berbakti kepadanya. Bahkan sebaliknya dia durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, maka siap-siap. Ya, dia akan mendapatkan laknat dari para malaikat. Dan kita tahu, ya para jemaah yang Allah muliakan, berbakti kepada kedua orang tua, ya itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Bahkan Allah gandengkan dengan perintah untuk mentauhidkannya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana." Yang artinya sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu sedikit pun, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ya, jadi Allah gandengkan perintah untuk mentauhidkannya dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk perintah Allah yang sangat agung, yang mesti kita indahkan, mesti kita ya perhatikan dan laksanakan begitu. Dan para jamaah yang muliakan, kita itu kalau sudah mendapatkan kemurkaan, kalau sudah dimurkai, dimarahi oleh orang tua kita, jangan pernah mendapatkan ridho, jangan pernah berharap ridho dari Allah. Kenapa? Karena ridho Allah itu bergantung keridhaan orang tua kita. Kata Nabi SAW, ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Nah ini, hati-hati kita. Ya, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita. Jangan sampai kita menjadikan mereka marah murka kepada kita. Ya, dengan cara apapun. Ya, bahkan dengan ucapan yang paling sepele sekalipun, mengatakan kepada orang tuanya ketika disuruh, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi lebih dari itu. Maka dalam ayat yang kita bacakan tadi lanjutannya itu, wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ya, jadi Allah berfirman, dan berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, khususnya kalau mereka sudah lansia, sudah lanjut usia. Ya, maka jangan kalian mengatakan uff. Uff itu ucapan penolakan yang paling ringan, yang mungkin semacam mengatakan atau semacamnya. Itu saja Allah larang. Wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak kedua orang tua kalian. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua kalian ucapan yang baik, yang santun, yang lembut. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah melarang sahabat berangkat jihad. Ya, gara-gara tidak ada yang ngurus orang tuanya. Padahal sahabat ini sudah berapi-api ingin berangkat jihad. Ya, dia tinggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Datang kepada Nabi SAW hendak berangkat jihad.
Kata sahabatnya Rasulullah SAW, ya, sekarang ini aku datang kepada anda ya Rasulullah untuk berangkat jihad bersama anda, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis di rumah. Maka apa kata Nabi SAW? Irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Sana kamu pulang. Ya, kamu enggak usah berangkat jihad, pulang kamu ke kedua orang tuamu. Jadikan mereka tertawa sebagaimana barusan kamu telah menjadikan mereka menangis. Lihat Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada sahabat ini, menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua itu justru lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Maka wajar kemudian di sini malaikat Jibril alaihissalam mendoakan laknat bagi seorang anak yang tidak memanfaatkan kesempatan keberadaan orang tuanya, hidup orang tuanya, berjumpanya dia dengan orang tuanya untuk berbakti kepadanya, sehingga dia pun tidak bisa masuk surga melalui pintu itu. Ya, seperti itu agama kita mengajarkan. Hatta orang tua kita itu pun la qadarullah kafir misalnya, tetap kita dianjurkan berbakti. Ya, kalau dia menyuruh kita sesuatu dan itu tidak bertentangan dengan syariat, harus kita laksanakan. Maka dalam surah Luqman Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kalian nyuruh kalian berbuat syirik, jangan ditaati, tapi tetap kalian harus berbuat baik kepadanya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi hatta non muslim sekalipun kita disuruh berbakti kepadanya. Apalagi orang tua kita adalah muslim, muslimah. Ya, disebutkan salah seorang dari, kalau tidak salah Husain atau Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, ya, atau anak beliau itu takut untuk makan satu nampan dengan ibunya. Ya, takut makan satu nampan dengan ibunda beliau. Maka beliau pun ditanya, wahai ya Hasan, kenapa anda itu gak berani, takut makan dengan ibunda anda? Ya, maka kata Hasan atau anaknya beliau, ya, mengatakan apa? Sesungguhnya aku itu khawatir ketika aku makan satu nampan dengan ibuku, aku khawatir aku mengambil dari nampan itu sesuatu yang ibuku menginginkannya. Padahal aku nggak tahu. Ya, aku ngambil sesuatu yang ibuku menginginkannya, sehingga aku takut gara-gara itu aku durhaka kepada ibuku. Bayangkan, sampai seperti itu takutnya para salafus saleh. Ya, jadi beliau khawatir ngambil sesuatu yang ibunda beliau menginginkannya, sedangkan beliau nggak tahu. Gara-gara itu beliau khawatir akan menjadi anak yang durhaka, sampai seperti itu. Ya, bandingkan dengan anak-anak sekarang. Ya, naudzubillah, bukan lagi bersikap seperti itu, bahkan sampai ada yang tega memukuli kedua orang tuanya, bahkan naudzubillah. Ya, kadang kita dapatkan berita seorang anak membunuh orang tua, yang naudzubillah. Nah, maka jadi yang ketiga ya, dari orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari malaikat Jibril secara khusus dan malaikat-malaikat yang lain secara umum adalah seseorang yang dikasih kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke dalam syurga. Kenapa? Karena dia tidak berbakti kepada keduanya. Maka mari kita yang masih diberi kesempatan, orang tua kita masih hidup, ya, perbanyak untuk berbakti kepadanya. Kalaupun sudah wafat, terus kita doakan mereka, perbanyak minta ampun untuk mereka. Ya, perbanyak berdoa dengan
Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena istighfar kita itulah yang sangat diharapkan oleh orang tua kita, khususnya yang sudah wafat. Maka disebutkan dalam sebuah hadits yang sahih, ada seorang di akhirat itu di surga merasa minder. Minder kenapa? Surganya ketinggian. Kenapa? Surganya ketinggian. Dia merasa, padahal amal saya ini sedikit, tapi kok surga saya ini begitu tinggi. Maka dia pun nanya, "Anna hadza?" kata dia. Ya Allah, dari mana saya bisa mendapatkan posisi yang tinggi di surga ini ya Allah? Maka dijawab, "Bistighfari waladika laka." Engkau mendapatkan posisi yang tinggi di surga ini karena istighfar anakmu untukmu. Subhanallah. Jadi berbanyak istighfar. Selain untuk diri kita, ya terus juga kita beristighfar, minta ampun untuk kedua orang tua kita. Kemudian selanjutnya yang keempat, dari orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari para malaikat. Ya, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi itu adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, dia enggan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hati-hati kita. Kadang kita ya lupa dengan hal ini. Ada orang menyebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di depan kita, kitanya diam aja. Ya, kada bersolawat. Ini hati-hati. Ya, jangan sampai gara-gara kelalaian kita ini kita mendapatkan doa laknat dari malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maka biasakan lisan kita ini. Ya, khususnya di pengajian seperti ini atau di tempat-tempat lain. Setiap ada orang menyebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, biasakan diri kita. Ya, kita sudah sampaikan dulu pada 2 pekan yang lalu tentang orang yang akan mendapatkan doa, bahkan 70 doa dari para malaikat adalah orang yang bersolawat kepada Nabi SAW. Satu solawat yang kita tujukan kepada Nabi SAW, kita akan mendapatkan 70 doa kebaikan dari para malaikat. Sebaliknya, ketika kita tidak bersolawat kepada Nabi SAW, ketika nama beliau disebut di hadapan kita, itu akan menjadikan kita terancam didoakan laknat, ya, mendapatkan laknat dari para malaikat. Nah ini, ya. Dan apa susahnya, ya kan? Apa susahnya kita sekedar mengatakan sallallahu alaihi wasallam? Ringan, ibadah yang ringan, ucapan yang ringan, tidak membutuhkan duit sepeser pun. Sudah ringan, tapi manfaatnya luar biasa. Ya, sudah kita sampaikan manfaat bersolawat kepada Nabi SAW, mendapatkan 70 doa malaikat. Semakin banyak solawat kita kepada Nabi SAW, semakin besar peluang kita mendapatkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan seterusnya. Dan orang-orang yang enggan untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang bakhil, orang yang paling kikir, orang yang paling pengasih itu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Orang yang bakhil, orang yang pelit dari umatku adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, lantas dia tidak bersolawat kepadaku. Nah ini yang keempat. Dari orang yang akan mendapatkan laknat, siapa? Orang yang ketika nama Nabi SAW disebut di hadapannya, dia tidak bersolawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang kelima,
Yang kelima dari orang-orang yang akan mendapatkan laknat atau doa keburukan dari para malaikat adalah orang yang menodongkan senjata kepada saudaranya sesama muslim, baik dalam kondisi serius ataupun dalam kondisi bercanda, untuk nakut-nakuti saudaranya. Dia todongkan senjata, ya, entah itu senapan, mungkin pistol, ya, atau panah misalnya, diarahkan ke kawannya untuk menakut-nakuti kawannya, atau mungkin tombak, ya, atau parang mandau misalnya, ya, takut-takuti kawannya. Nah, ini mungkin sesuatu yang dianggap ringan. Bahkan, ya, naudzubillah, konten-konten orang-orang cari duit di media sosial sekarang banyak buat kayak gitu. Ya, pura-pura ini. Padahal itu ternyata mengakibatkan orang tersebut dilaknat oleh para malaikat. Ya, menodongkan senjata kepada saudaranya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidatin." Yang artinya, barang siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, fa'alaihi aw fa'innal malaikata tal'anuhu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Jadi barang siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya walaupun dia itu, ya, adalah saudara satu bapak atau satu ibu. Artinya walaupun yang dia todong itu saudaranya sendiri, ya, saudara kandungnya sendiri, tetap dia akan mendapatkan doa laknat dari para malaikat. Nah ini, ya, para jamaah yang Allah muliakan. Maka hati-hati kita. Ya, kadang orang menganggap hal ini, ya, apa salahnya? Sekedar canda, sekedar guyon. Ya, dia nakut-nakuti kawannya, menodongkan itu tetap diharamkan dalam syariat kita. Bahkan menjadikan orang itu dilaknat oleh para malaikat. Maka dalam syariat kita itu tidak boleh kita menakut-nakuti orang lain. Ngagetin orang lain itu nggak boleh. Ya, bahaya. Dari sisi kesehatan juga bahaya. Apalagi kalau saudaranya ada riwayat penyakit jantung atau apa, bahaya ngagetin orang. Baik dengan senjata atau ngagetin, ya, dengan ditakut-takuti, dengan hantu buat-buatan misalnya, nggak boleh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Yang artinya tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudaranya sesama muslim, nggak boleh. Dengan cara apapun nggak boleh. Ya, dengan senjata, dengan cara ngagetin, nakut-nakutin, itu dilarang. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, maka para jamaah yang Allah muliakan, maka ketika kita memahami hal ini, bahwasanya ternyata agama kita, agama Islam ini melarang kita untuk menodong, untuk menunjuk orang lain dengan senjata dan semacamnya. Maka ini jelas, bahkan sekaligus sebagai bantahan bagi orang-orang yang menuduh Islam itu sebagai agama teroris, sebagai agama yang suka meneror orang lain, meneror agama lain.
Ya, maka Islam berlepas diri dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Lihat ini. Sekedar nodong orang saja itu dapat laknat dari para malaikat. Bahkan Nabi SAW mengatakan haram bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudaranya. Nah, kok bisa kemudian mereka menuduh Islam itu sebagai agama teroris ya atau semacamnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih yang maknanya ya kurang lebih artinya, apabila salah seorang dari kalian membawa senjata tajam, kalau yang disebutkan dalam hadis itu anak panah, hendaknya dia dan anak panah itu dia tidak menaruhnya di wadahnya itu, maka hendaknya dia memegang bagian tajamnya, kata Nabi SAW. Jadi anak panah nih, kalau seseorang membawa jalan anak panah, Rasulullah SAW menyuruh kita pegang bagian tajamnya itu. Jangan pegang tengah-tengahnya kemudian jalan, sehingga nanti bisa nakut-nakuti orang atau bisa melukai orang. Jangan. Jadi Nabi SAW menyuruh kita pegang bagian tajamnya itu. Sampai seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Ya, atau misalnya membawa parang, membawa apa, posisikan pada posisi yang aman. Jangan pantang petenteng bawa parang kayak gitu. Ya, sehingga menjadikan orang takut. Itu nggak boleh dalam syariat kita, haram hukumnya. Bahkan ini terancam dia akan dilaknat oleh para malaikat. Ya. Nah itu dia yang keberapa ya? Yang keenam ya. Kemudian yang selanjutnya dari orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari para malaikat. Kalau ini khusus untuk wanita, itu seorang istri yang menolak ajakan suaminya. Ya, menolak ajakan suaminya ke tempat tidur. Maka si istri itu akan dilaknat oleh para malaikat. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji." Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk datang ke tempat tidur, fa'abat an taji, lantas si wanita itu enggan, kada maunya yang mengikuti ajakan suaminya, fabata ghadban, lantas kemudian si suaminya itu pun marah, kesal, ya gara-gara istrinya tadi yang enggan mengikuti keinginannya. La'anathal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknat si wanita itu sampai pagi hari, dilaknat si wanita itu. Na'udzubillah. Ya, sampai pagi hari dia akan terus-menerus dilaknat oleh malaikat. Kenapa? Karena dia enggan untuk mengikuti ajakan suaminya. Dia menjadikan suaminya kesal, menjadikan suaminya marah. Sehingga dengan sebab itu pun ya malaikat akan melaknat dia. Dan dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang berbeda, kata Nabi SAW, apabila seorang laki-laki mengajak istrinya datang ke tempat tidur, lantas dia enggan ya untuk memenuhi ajakan suaminya itu, kana alladhi fis sama sakhitan 'alaiha hatta yarda anha, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan murka kepada wanita itu sampai suaminya ridho kembali kepada si wanita itu, baru para malaikat berhenti murka kepada wanita tersebut. Nah ini ya para ibu-ibu, para kaum muslimah, nah ini perhatikan hadis ini ya. Dan itu apa namanya, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya penolakan dalam hal ini itu termasuk dari dosa besar, bukan dosa kecil lagi.
Ya, termasuk dari dosa besar. Kenapa? Alasan yang pertama, karena ketika si wanita itu menolak berarti dia tidak taat kepada suaminya. Sedangkan taat kepada suami itu adalah kewajiban. Ya. Kemudian sebab yang kedua, karena seringkali kalau seorang suami lantas kemudian dia menginginkan hal tersebut lantas istrinya menolak, ya, terkadang menjadikan suami itu bisa terjerumus pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sebagai istri yang baik, istri yang salehah, semestinya bagi seorang wanita muslimah untuk ya berusaha ya memenuhi ajakan suaminya selama dia tidak dalam kondisi ada uzur yang syar'i tentunya. Ya. Demikian yang ulun bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.